Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak ukuran penyebaran data. Kali ini kita masih membahas materi yang ketiga, yaitu simpangan kuartil. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa simpangan kuartil atau deviasi kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, di mana simpangan kuartil itu disimbolkan dengan QD. Nah, simpangan kuartil itu sendiri dirumuskan dengan QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, di mana Q3 di sini merupakan kuartil atas, sedangkan Q1 adalah kuartil bawah. Nah, jika sebelumnya itu sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan simpangan kuartil pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari simpangan kuartil pada data berkelompok. Nah, untuk rumus di sini masih sama. Adapun langkah-langkah untuk menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, dari data berkelompok tersebut, kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita tentukan simpangan kuartilnya. Nah, untuk kuartil bawah dan kuartil atas, di sini kita gunakan rumus yaitu sebagai berikut. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FQ1 dikali P. Dan Q3 itu sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, di mana TB di sini merupakan tepi bawah kuartil ke I, kemudian FK itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk FQI itu merupakan frekuensi kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk N di sini merupakan jumlah frekuensi dan P adalah panjang kelas. Nah, kali ini akan kita bahas bagaimana cara menentukan simpangan kuartil dari data berkelompok, di mana datanya itu disajikan dalam bentuk diagram histogram. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan grafik histogram berikut ini. Tentukan simpangan kuartil dari data pada histogram di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diberikan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk diagram histogram. Nah, di mana diagram histogramnya ini dibuat berdasarkan tepi kelasnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan simpangan kuartilnya, maka kita nyatakan diagram histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah batangannya itu ada 5. Maka tabel distribusinya di sini terdiri dari 5 kelas interval. Nah, untuk batangan yang pertama, di sini terlihat bahwa tepi bawahnya itu adalah 49,5, sedangkan tepi atasnya adalah 54,5. Maka batas bawah untuk batangan yang pertama ini adalah 49,5 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 50. Sedangkan batas atas pada batangan yang pertama ini adalah
54,5 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 54. Sehingga interval kelas ke-1 di sini adalah 50 sampai dengan 54. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas ke-1 di sini ada 8. Nah, perhatikan untuk interval 50 sampai 54 ini mempunyai panjang kelas 5. Maka untuk interval kelas yang lain itu juga mempunyai panjang kelas yang sama, yaitu 5. Sehingga untuk interval kelas keduanya adalah, nah untuk batas bawahnya adalah 55. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 59. Sehingga interval kelas kedua adalah 55 sampai dengan 59. Nah, di mana banyaknya data pada interval kelas kedua ini adalah 18. Berikutnya untuk interval kelas ketiga. Batas bawahnya adalah 60 dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 64. Sehingga interval kelas ketiga adalah 60 sampai dengan 64. Nah, di mana banyaknya data pada interval kelas ketiga ini adalah 48. Berikutnya untuk interval kelas keempat. Batas bawahnya adalah 65 dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 69. Sehingga interval kelas keempat adalah 65 sampai dengan 69. Nah, di mana banyaknya data pada interval kelas keempat ini adalah 24. Terakhir untuk interval kelas kelima. Batas bawahnya adalah 70 dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 74. Sehingga interval kelas kelima adalah 70 sampai dengan 74. Nah, di mana banyaknya data pada interval kelas kelima ini ada 10. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari diagram histogram di samping ini. Nah, setelah kita dapatkan tabel distribusi frekuensi dari diagram histogram di samping ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartilnya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, sebelum menentukan nilai kuartilnya, maka kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya untuk menentukan letak data dari masing-masing interval kelas ini, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 8, maka frekuensi kumulatifnya adalah 8. Sehingga interval kelas ke-1 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-8. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 18, maka frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambah 18. Hasilnya adalah 26. Maka interval kelas kedua ini berada pada data ke-9 sampai dengan data ke-26. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 48. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 26 ditambah 48. Hasilnya adalah 74. Maka interval kelas ketiga ini berada pada data ke-27 sampai dengan data ke-74. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 24. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 74 ditambah 24. Hasilnya adalah 98. Maka interval kelas keempat ini berada pada data ke-75 sampai dengan data ke-98. Nah, terakhir untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 10. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 98 ditambah 10. Hasilnya adalah 108. Maka interval kelas kelima ini berada pada data ke-99 sampai dengan data ke-108. Nah, di sini terlihat bahwa nilai N-nya, yaitu jumlah frekuensinya, adalah N sama dengan 108. Oh iya,
Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama akan kita cari nilai dari kuartil bawah, yaitu Q1. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama akan kita tentukan letak dari kuartil bawahnya. Dengan menggunakan rumus Q1 itu sama dengan data ke 1/4 N. Nah, karena nilai N-nya adalah 108, maka Q1 itu berada pada data ke 1/4 dikali 108. Nah, hasil dari 1/4 dikali 108 adalah 27. Maka Q1 itu berada pada data ke-27. Nah, data ke-27 itu berada pada interval kelas ketiga, yaitu 60 sampai dengan 64. Maka Q1 itu terletak pada interval 60 sampai dengan 64. Nah, selanjutnya, karena di sini intervalnya itu adalah 60 sampai dengan 64, maka di sini mempunyai batas bawah 60. Sehingga tepi bawahnya adalah TB sama dengan batas bawah dikurang dengan 0,5, yaitu 60 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 59,5. Sehingga didapat nilai TB di sini sama dengan 59,5. Nah, berikutnya untuk nilai FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 adalah FK sama dengan 26. Selanjutnya untuk nilai FQ1, yaitu frekuensi kelas kuartil ke-1 adalah FQ1 sama dengan 48. Berikutnya untuk banyaknya frekuensi, yaitu N sama dengan 108 dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita tentukan nilai Q1-nya dengan menggunakan rumus. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB, yaitu 59,5, ditambah dengan 1/4 N, yaitu 1/4 dikali 108, kemudian dikurang dengan FK, yaitu dikurang 26, per FQ1, yaitu 48, kemudian dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 1/4 dikali 108 ini adalah 27. Kemudian 27 dikurang 26, itu hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali dengan 5, hasilnya adalah 5. Kemudian per 48. Sehingga didapat Q1 sama dengan 59,5 ditambah 5 per 48. Nah, hasil dari 5 dibagi 48 ini adalah 0,10. Sehingga didapat Q1 sama dengan 59,5 ditambah 0,10. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 59,60. Jadi didapat nilai kuartil bawah dari data yang disajikan dalam bentuk diagram histogram ini adalah Q1 sama dengan 59,60.
Berikutnya yang kedua, akan kita cari nilai kuartil atas atau Q3. Nah, terlebih dahulu di sini akan kita tentukan letak dari kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke-3 per 4 N. Nah, karena nilai N itu sama dengan 108, maka Q3 itu sama dengan data ke-3 per 4 dikali 108. Nah, hasil dari 3 per 4 dikali 108 adalah 81. Maka Q3 itu berada pada data ke-81. Nah, data ke-81 itu berada pada interval kelas keempat, yaitu 65 sampai dengan 69. Maka Q3 itu terletak pada interval 65 sampai dengan 69. Nah, interval 65 sampai dengan 69 itu mempunyai batas bawah 65. Maka tepi bawahnya adalah TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5, yaitu 65 dikurang 0,5, hasilnya sama dengan 64,5. Maka didapat nilai TB itu sama dengan 64,5. Nah, selanjutnya untuk nilai FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga adalah FK sama dengan 74. Berikutnya, untuk nilai FQ3, yaitu frekuensi kelas kuartil ketiga adalah FQ3 sama dengan 24. Kemudian nilai N sama dengan 108 dan P sama dengan 5. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai Q3-nya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4 N dikurang FK per FQ3 dikali P. Maka tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB, yaitu 64,5, ditambah dengan 3 per 4 N, yaitu 3 per 4 dikali 108, kemudian dikurang FK, yaitu dikurang 74, per FQ3, yaitu 24. Selanjutnya dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 3 per 4 dikali 108 adalah 81. Kemudian 81 dikurang 74, itu hasilnya adalah 7. Kemudian 7 dikali 5, hasilnya adalah 35. Kemudian per 24. Sehingga didapat Q3 sama dengan 64,5 ditambah 35 per 24. Nah, hasil dari 35 dibagi 24 ini adalah 1,46. Maka Q3 sama dengan 64,5 ditambah 1,46. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 65,96. Jadi didapat nilai kuartil atas dari data yang disajikan dalam bentuk diagram histogram ini adalah Q3 sama dengan 65,96. Nah, setelah didapat nilai kuartil-kuartilnya, maka langkah terakhir tinggal kita cari simpangan kuartilnya dengan menggunakan rumus QD sama dengan 1 per 2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q1 sama dengan 59,60 dan Q3 sama dengan 65,96, maka QD sama dengan 1 per 2 dikali 65,96 dikurang dengan 59,60. Nah, hasil dari 65,96 dikurang dengan 59,60 ini adalah 6,36. Maka didapat QD sama dengan 1 per 2 dikali 6,36. Nah, hasilnya adalah QD sama dengan 3,18.
Jadi, simpangan kuartil dari histogram di samping ini adalah 3,18. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.